Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang identitas nasional. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identi yang artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Mengacu pada pengertian tersebut, identitas tidak hanya merujuk pada individu atau perseorangan, tetapi juga pada kelompok. Sedangkan nasional berasal dari kata nations, yang artinya bangsa. Bangsa dalam pengertian sosiologis, antropologis adalah persatuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persatuan hidup tersebut merasa satu kesatuan, ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa atau kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya yang dapat membedakan dengan bahasa yang lain. Selanjutnya, faktor-faktor pembentukan identitas nasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, primordialisme. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, asal, bahasa, dan adat istiadat. Primordialisme pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama, sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik serupa. Yang kedua, agama. Unsur keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas, sebab agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. Yang ketiga, pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa, apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan. Yang terakhir, sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Bentuk identitas nasional Indonesia meliputi beberapa aspek. Yang pertama, bendera negara, yaitu sang merah putih. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan ketika proklamasi bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, bentuk negara. Bentuk negara adalah kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu satu bangsa Indonesia. Yang keempat, bahasa. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa Kesatuan Bahasa Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45.
Yang kelima, Pancasila. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup atau ideologi bangsa. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia dan identitas nasional. Kemudian lagu kebangsaan. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. Kemudian bangunan dan perlengkapan. Bangunan di Indonesia merupakan identitas nasional seperti Borobudur dan Prambanan, serta masjid dan gereja besar yang ada di Indonesia. Pakaian adat dan perlengkapan bercocok tanam orang Indonesia. Yang terakhir, kebudayaan daerah. Masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau serta berbicara dalam ragam bahasa, mempunyai budaya daerah. Kemudian budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional. Pancasila sebagai identitas nasional Republik Indonesia menguatkan integrasi bangsa. Sebagai identitas nasional, Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah filsafat hidup bangsa, ideologi negara, dasar negara, dan segala sumber hidup hukum. Dalam membangkitkan semangat itu diperlukan kepemimpinan yang dapat memulihkan kembali kepercayaan warga pada diri sendiri dan semasanya, dan bersama dalam keragaman mewujudkan kemajuan masa depan yang lebih gemilang dalam membingkai NKRI untuk NKRI harga mati. Dan selanjutnya, adanya pendidikan kewarganegaraan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, dan manfaatnya yang didapat dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk kepribadian yang utuh dalam menetapkan kehidupan yang lebih kompleks di masa yang akan datang, terutama kepribadian yang tangguh dan sigap akan datang, terutama kepribadian yang dalam membela tanah air, dan adapun yang menjadi perekat bangsa Indonesia sehingga tetap bertahan sampai dengan saat itu, dan tidak lain besar pengaruhnya adalah di ujung oleh identitas nasional yang memang memiliki karakter yang sangat dalam. Dalam Pancasila itu sendiri telah terbukti berperan sebagai pandangan hidup yang satu bagi Indonesia dalam bentuk kesadaran cita-cita dengan satu kejiwaan nasionalisme. Dan selanjutnya, dengan demikian relasi integritas bangsa dan identitas nasional adalah saling terkait dan menguatkan eksistensi kehidupan bangsa dan bernegara. Dengan adanya keseluruhan yang dijelaskan atas, Indonesia menginginkan negara berjuara yang governance. Arti dari governance sendiri adalah menyelenggarakan pemerintah yang baik melalui fasilitas publik dan pelayanan publik. Tidak mudah tentunya bagi pemerintah untuk menyelenggarakan perintah yang baik di samping banyaknya tantangan yang dihadapi. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.